Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah memberikan segalanya, tapi justru berakhir dikhianati? Atau saat Anda berusaha melakukan yang benar, dunia seolah-olah bersekongkol untuk menjatuhkan Anda? Kita sering diajarkan bahwa orang baik akan menuai hal baik. Namun, bagaimana jika hari ini yang Anda tuai hanyalah kesunyian, kritik, atau rasa perih? Hari ini kita akan melihat sisi Tuhan yang paling manusiawi, sisi yang tahu rasanya ditinggalkan oleh mereka yang paling Ia cintai. Ada seorang pria bernama Raka, seorang mentor di sebuah komunitas sosial. Selama 10 tahun, ia membimbing seorang pemuda bernama Rio yang hancur karena narkoba. Raka memberikan segalanya. Waktunya, uang tabungannya, bahkan reputasinya dipertaruhkan untuk menjamin Rio mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, perusahaan tempat mereka bekerja mengalami audit besar. Rio karena takut rahasia masa lalunya terbongkar dan ingin mengamankan posisinya sendiri, memberikan kesaksian palsu. Ia memfitnah Raka melakukan penggelapan dana. Dalam semalam, Raka kehilangan segalanya. Teman-teman yang dulu dibantunya kini menjauh karena takut ikut terseret. Di ruang sidang yang dingin, Raka melihat Rio duduk di barisan saksi, menghindari tatapannya. Yang paling menyakitkan bagi Raka bukanlah hilangnya pekerjaan, tapi kenyataan bahwa orang yang ia suapi, orang yang ia cintai seperti anak sendiri, adalah orang yang memegang pisau di punggungnya. Itulah Rabu abu-abu dalam hidup Raka, sebuah momen di mana kasih sayang bertemu dengan pengkhianatan yang paling murni. Kisah Raka adalah cermin kecil dari kisah dalam Matius 26 ayat 14 sampai 25. Bayangkan suasana perjamuan itu. Yesus tahu persis siapa yang menjualnya. Ia tidak dikhianati oleh musuh bebuyutan, melainkan oleh teman makan satu cawan. Namun, perhatikan respons Yesus dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Alih-alih membalas dengan amarah, sang hamba Tuhan berkata, "Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Ini bukan tentang kelemahan, tapi tentang keteguhan. Secara intelektual, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan dirinya disakiti? Jawabannya ada pada kasih yang melampaui logika. Dalam Mazmur 69, kita mendengar jeritan emosional, "Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa." Mazmur ini mengingatkan kita bahwa merasa hancur itu manusiawi. Bahkan Yesus pun merasakan empedu dan cuka dalam hausnya. Dan dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai 33, kita diingatkan bahwa meski kita berada dalam kegelapan yang paling pekat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Teologinya sederhana namun dalam. Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari pengkhianatan, tapi Ia berjanji hadir di tengah rasa sakit itu. Yesus tidak hanya mengamati luka kita dari surga, Ia memilikinya di tangannya sendiri. Apa yang bisa kita bawa pulang dari permenungan ini? Pertama, berdamai dengan luka. Jika hari ini Anda merasa dikhianati, jangan salahkan diri sendiri. Bahkan Yesus pun pernah gagal mempertahankan kesetiaan muridnya. Kedua, tetaplah berbuat baik. Seperti Raka atau sang hamba dalam Yesaya, jangan biarkan kejahatan orang lain mengubah Anda menjadi pribadi yang pahit. Ketiga, carilah Tuhan dalam sunyi. Saat manusia menjauh, itulah saatnya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Itu bekerja paling kuat dalam batin kita. Mari kita hening sejenak. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami merasa seluruh dunia membelakangi kami. Kuatkanlah hati yang sedang patah dan berikanlah kami keberanian untuk tetap mengasihi di tengah dunia yang sering kali dingin. Amin.
Sahabat, bagian mana dari kisah Raka atau ayat hari ini yang paling menyentuh hatimu? Mari kita saling menguatkan. Tuliskan refleksi singkatmu di kolom komentar di bawah ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.